Perjalanan pergantian tahun tidak seiring dengan perjalanan pengungkapan sejumlah kasus dugaan korupsi di kantor Kejaksaan Karimun. Bahkan selama tahun 2014 ini, nyaris tidak ada kasus dugaan korupsi yang sampai pada tahap persidangan. Di antara beberapa kasus di sepanjang tahun 2014 ini, yang pernah diberitakan beberapa media cetak dan elektronik yang sudah dilaporkan ke kantor Kejaksaan Negeri Karimun, di antaranya kasus dugaan markup ganti rugi lahan Terminal Poros, markup ganti rugi lahan Pelabuhan Bom Panjang KPK, dugaan surat perjalanan fiktif di Inspektorat Pemkab Karimun dan Kesbang Pol, dugaan korupsi penghasilan di wilayah Sip2Sip Karimun, dugaan korupsi dana jaminan pemeliharaan lingkungan atau DJPL pasca tambang, dan beberapa kasus lainnya. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Karimun, Rizky Rahmatullah, di ruangan kerjanya mengatakan, ia mengakui banyak hal yang membuat sejumlah kasus tersebut menjadi mangkrak di Kejaksaan Karimun. Selain kekurangan personil kejaksaan, pihaknya juga kesulitan menjalin mitra kerja dengan UKP dan LSM di Karimun yang benar-benar konsisten dalam pemberantasan korupsi di Karimun. Rizky juga mengatakan, tidak ada warga yang proaktif melaporkan dugaan korupsi yang terjadi di lingkungannya masing-masing terhadap proyek pembangunan pemerintah yang berjalan di Karimun. Masyarakat bikin SMS center, kemudian bikin juga email pengaduan, tapi juga nihil. Tidak ada pengaduan. Tidak ada pengaduan. Makanya saya bingung apa permasalahannya. Mungkin ya kita memang karena keterbatasan jumlah personil kan kita nggak mungkin sampai ke daerah Moro dan Baru. Mungkin suatu waktu mungkin ada momen kita bakal melihat satu-satu. Cuma kan kalau tidak dirangsang, distimulan dengan laporan kan kita juga nggak tahu mau tujuan kita kemana gitu. Tapi kalau misalnya minimal masyarakat bilang, Pak, tolong lihat Pak, untuk pembangunan jalan di tempat kami begini, ya kan? Sudah bertahun-tahun kami minta jalan, tiba-tiba dapat jalan, ternyata baru bulan sudah hancur. Saya cuma butuh laporan itu, gitu. Jadi biar nanti kita yang tindak lanjuti. Untuk kasus-kasus dugaan korupsi yang sudah dilaporkan sebelumnya yang sedang tahap penyelidikan, di antaranya, kasus dugaan korupsi SPJ fiktif Kesbang Pol sudah sampai pada tahap kesimpulan, yaitu kasusnya ditutup karena yang bersangkutan sudah melunasi dugaan kerugian negara yang dilakukan. Untuk kasus dugaan korupsi SPJ fiktif di Inspektorat masih kesulitan dalam pencarian barang bukti. Kasus dugaan korupsi Parit Tegak dikundur, dan kasus dugaan korupsi untuk pembangunan sistem penjernihan air bersih di Moro sudah naik ke tingkat DIK. Untuk kasus yang sedang dalam proses untuk persidangan, diantaranya dugaan pembangunan kantor kesehatan pelabuhan. Target saya 6 bulan menyelesaikan tunggakan. Insya Allah dalam bulan ini ada satu perkara yang satu dugaan yang sedang kita lihat. Mudah-mudahan telahan kami dalam minggu ini bisa selesai. Memajukan kepemimpinan, mudah-mudahan ada satu perkara lagi yang bisa. 2014 ini atau selama Bang ini yang kasus-kasus yang di tahap lead itu apa saja sih Pak? Lead itu yang masih berjalan, Sip2Sip, dugaan STS, dugaan korupsi pada penerimaan negara dari STS di kawasan STS Pak. STS itu sama inspektorat yang masih berjalan itu, mudah-mudahan sama Puan Maimun ya, Puan Maimun. Tapi kalau Kesbang udah sampai tahap kesimpulan Pak? Kesbang sudah sampai tahap kesimpulan dari tim penyelidik dan sudah dilaporkan kepada kami juga, termasuk juga Jalan Parit Tegak juga sudah sampai kesimpulan, sudah sampai dilaporkan ke kami juga. Kemudian ya itu dua. Kalau yang udah sampai tahap ke DIT-nya belum ada Pak ya? DIT
masih KKP. KKP. KKP sampai saat ini sudah dilakukan pemeriksaan ahli secara fisik di lapangan. Kami masih menunggu hasil dari ahli fisik untuk kita bawa ke BPKP apakah ada kerugian negara atau tidak. Kalau sekarang kan proyeknya sudah selesai, tapi kan ahli kan bisa lihat apakah dari pengerjaan yang 100% ini memang real semuanya sudah sesuai dengan kontrak. Oh gitu ya. Jadi yang untuk KKP ini memang agak sedikit lama karena kami memenuhi petunjuk, ada petunjuk kemarin yang diberikan kepada kami. Akhirnya untuk KKP kami masih menunggu hasil dari ahli dari LKPJ, lembaga Kajian konstruksi daerah. pengadaan jasa pemerintah. Konstruksi betul. Konstruksi. Hasilnya nanti akan. Reski juga mengatakan sangat banyak perkara-perkara lama yang dilaporkan sebelum ia bertugas di Kejaksaan Negeri Karimun, di mana kasus tersebut melibatkan banyak pihak. Korupsi merupakan kejahatan terorganisir yang biasanya memiliki mata rantai yang cukup panjang dan dikendalikan oleh kalangan intelektual dan pemegang kekuasaan. Suharmita, Karimun TV.